Halo Kisanak, selamat berjumpa lagi di channel Guru Otonom. Salam otonom, semoga Kisanak just fine. Kalau kita berbicara AI, kecerdasan buatan manusia yang mempunyai manfaat sebagai alat pendidikan seperti pembelajaran yang dipersonalisasi, otomatisasi penilaian, dan lain-lain yang sudah kami sampaikan pada video sebelumnya. Namun di sisi lain, AI pasti mempunyai dampak negatif juga sebagai alat pendidikan. Secerdas apapun teknologi buatan manusia pasti tidak ada yang sempurna, kami yakin itu karena memang manusia itu adalah makhluk ciptaan itu sendiri yang menciptakan sesuatu, padahal makhluk ciptaan itu diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Ingat tweet Elon Musk di Twitternya? Dia berkata yang artinya, kita harus sangat berhati-hati dengan AI. Potensinya lebih berbahaya daripada nuklir. Saya kira perkataan Elon Musk ada benarnya juga kalau kita berpikir, bagaimana kalau AI digunakan oleh sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab, maka dapat menghancurkan peradaban manusia secara pelan-pelan dan tanpa kita sadari. Perlu kami sampaikan juga dampak negatif atau bahaya AI di bidang pendidikan. Mari kita simak 5 dampak negatif AI terhadap pendidikan. Let's check it out. Pertama, pengangguran guru. Ketika teknologi AI digunakan di dalam pendidikan untuk program membuat administrasi pembelajaran, membuat jadwal pelajaran, program murid belajar secara mandiri tanpa guru, program pembuatan soal secara otomatis, otomatisasi penilaian, dan lain-lain, maka dipastikan guru akan kehilangan pekerjaannya. Bagaimana tidak? Karena sistem program AI dapat mengajar anak-anak tanpa campur tangan manusia dan tes penilaian juga akan menurunkan beban kerja dibandingkan dengan memiliki lebih dari satu pendidik per murid, sehingga dapat mengurangi kebutuhan akan banyak pendidik dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dari sudut pandang administrasi sekolah, hal ini juga dapat menyebabkan PHK terhadap tenaga kependidikan jika jumlah pendidik menjadi sedikit karena perubahan seiring berjalannya waktu dan bisa jadi menurunkan gaji administrasi sekolah di masa depan. Kedua, ketergantungan terhadap AI. AI berpotensi membuat ketergantungan bagi warga sekolah, baik guru maupun murid. Bagi anak, mereka dapat kehilangan minat belajar karena mereka lebih tertarik pada perangkat AI. Bayangkan saja, jika ada tugas kelas dari guru apalagi tugas rumah, murid mengerjakan tugas atau menjawab suatu pertanyaan hanya dengan menyalin jawaban dari chat GPT. Hal ini akan mengakibatkan murid tidak ada ruang untuk menunjukkan eksplorasi aspirasi jawaban menurut pengetahuan mereka sendiri. Jika mereka tidak memiliki akses ke teknologi AI, mereka akan merasa putus asa dan kehilangan motivasi untuk belajar. Mereka mengandalkan AI dapat menyebabkan mereka mengurangi penggunaan otak untuk menghafal, menyusun strategi, dan memecahkan masalah sendiri. Dampaknya terhadap generasi mendatang akan sangat besar jika tidak disadari. Ketiga, daya berpikir kurang. Persepsi kita pasti sama, bahwa kecerdasan manusia berbeda dengan kecerdasan komputasi. Kenapa? Karena kecerdasan manusia tidak dapat diukur. Akal selalu berkembang seiring kita belajar dari lingkungan kita. Selain itu, kecerdasan manusia bergantung pada interaksi manusia. Sesuatu yang kita lakukan secara alami saat kita terhubung dengan orang lain, maka kita akan dapat berpikir tentang dunia di sekitar kita. Belajar dengan AI seringkali hanya bekerja sendiri dengan chatbot. Chatbot memberikan Anda jawaban secara instan. Walau membantu, namun AI tidak dapat memaksa anak untuk berpikir atau mengingat apapun. Hanya sekedar diberi data dan informasi, hal ini tentu tidak sama dengan belajar. Jika kita ingin belajar, kita harus memperkuat jaringan saraf dan menggunakan neuroplastisitas untuk mengembangkan kecerdasan kita sendiri. Disinilah kelemahan AI, tidak ada kolaborasi dalam kehidupan nyata, yaitu pembelajaran yang terhubung dan timbal balik antara teman atau gurunya untuk memicu dorongan alami otak untuk berkembang dan bertumbuh.
Keempat, rasa malas muncul. Teknologi AI dapat mendorong kemalasan dalam diri anak. AI membuat lebih mudah dan nyaman bagi mereka sehingga akan menimbulkan rasa malas untuk berusaha keras dalam belajar dan produktivitas menurun. Misalnya, asisten suara seperti Siri dan Alexa yang membantu tugas sehari-hari seperti mengatur pengingat, membuat janji, dan mengendalikan perangkat rumah pintar. Teknologi ini menawarkan kemudahan yang tak terbantahkan, namun tanpa disadari dapat menumbuhkan rasa malas. Orang-orang mungkin menjadi bergantung pada perangkat ini hingga mereka mengabaikan tanggung jawab dasar, seperti mengingat tanggal-tanggal penting atau melakukan tugas-tugas sederhana secara manual. Kelima, kecurangan meningkat. Anda jika seorang pendidik, ketika di dalam kelas ujian, apakah Anda pernah melihat ada beberapa siswa menyontek? Atau ketika Anda memberikan suatu tugas soal esai, lalu mereka memberikan jawaban yang sangat cerdas padahal anak tersebut dianggap bodoh di kelasnya. Anda sebagai guru pasti dapat menyimpulkan sendiri apa yang sedang terjadi kepada anak tersebut. Apalagi sekarang dengan adanya teknologi AI, seperti ChatGPT, kecurangan akan semakin meningkat. Menurut survei yang kami kutip dari website bestcollege.com, bahwa 50% dari 1.000 responden mahasiswa di seluruh negeri yang saat ini terdaftar dalam program sarjana atau pascasarjana dalam kampus, online, atau hibrid, mengatakan, mereka telah menggunakan ChatGPT untuk membantu menyelesaikan tugas atau ujian. Memang menggunakan AI, itu dapat menyelesaikan masalah tugas sekolah dan tugas rumah. Namun, jika mereka sangat mengandalkan teknologi AI, untuk menemukan jawaban, sedikit-sedikit pakai ChatGPT, dan copy-paste, maka hasil pekerjaan mereka bukanlah orisinil atau murni dari pikiran mereka sendiri. Hal ini adalah plagiat dan merupakan suatu tindakan kecurangan. Meraih prestasi dengan kecurangan karena sudah menjadi kebiasaan, pasti ke depannya dalam bekerja dan meraih sesuatu akan menghalalkan segala cara. Ini bahayanya teknologi AI. Wahai Kisanak. Terima kasih wahai Kisanak, telah menonton video kami. Jangan lupa untuk share untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi Kisanak. Jika ada masukan dan request materi, silahkan komen di channel kami, akan kami pertimbangkan pada video berikutnya. Sampai ketemu pada video yang akan datang. Salam otonom.